Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus pelanggaran hak cipta. Saya Andika Rehan Ramadhani bersama teman saya Vicky Alkadafi, Michael Roy Kostagua, Fadia Hrianti, Amelia Handayani, dan Imelda Leto. Kasus pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Memahami konsep dan peraturan hak cipta penting untuk melindungi daya karya intelektual dan kreatif. Definisi hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karyanya yang berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lingkup perlindungan. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk karya cipta termasuk tulisan, musik, film, program, komputer, foto, dan lain-lain. Tujuan hak cipta. Tujuan utama dari hak cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi dengan memberikan perlindungan hukum bagi pencipta. Perkenalkan, saya Vicky Alkadafi dari kelompok 3. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran hak cipta. Pembajakan. Pembajakan adalah memproduksi, mendistribusikan, atau menjual karya cipta tanpa izin pemilik hak cipta. Ini termasuk membuat salinan ilegal buku, film, atau musik. 2. Penggunaan tanpa izin. Menggunakan karya cipta orang lain dalam produk atau layanan tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Contohnya, menyalin gambar, teks, atau konten dari situs web tanpa persetujuan. Yang ketiga, modifikasi tanpa izin. Modifikasi atau mengolah ulang karya cipta orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta. Ini termasuk membuat adaptasi atau versi baru dari film, lagu, atau buku. Yang keempat, penggunaan melebihi batas wajar. Menggunakan sebagian besar atau seluruh karya cipta orang lain tanpa mengikuti ketentuan penggunaan wajar seperti untuk pendidikan atau kritik. Berikutnya, contoh kasus pelanggaran hak cipta. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta yang cukup terkenal adalah kasus pembajakan film. Banyak penonton yang lebih memilih menonton film bajakan secara daring daripada membeli tiket di bioskop. Selain itu, penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin seperti salinan ilegal buku, musik, dan perangkat lunak juga termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Perkenalkan, nama saya Michael Roy Kostagua, saya dari kelompok 3. Yang berikut ada dampak pelanggaran hak cipta. Yang pertama, kerugian finansial. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas di masyarakat. Yang kedua, ada konsekuensi hukum. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara. Hal ini dapat merusak reputasi dan karir mereka. Yang ketiga, ada dampak konsumen. Pelanggaran hak cipta dapat mengurangi kualitas dan keamanan produk yang dinikmati oleh konsumen. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur hak cipta. Yang pertama, Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur dan melindungi hak-hak pencipta atas karya intelektualnya. Undang-undang ini mencakup berbagai jenis ciptaan seperti buku, musik, film, dan software. Yang kedua, ada penegak hukum. Pelanggaran hak cipta dapat ditindak melalui proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan membawa pelaku ke pengadilan. Yang ketiga, ada sanksi pelanggaran. Undang-Undang Hak Cipta menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi para pelanggar. Hukuman dapat berupa denda atau penjara, serta kewajiban untuk membayar ganti rugi pada pencipta. Perkenalkan, nama saya Fadia Hrianti Syabani. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu adalah pelaporan. Pelaporannya itu lapor kepada kasus pelanggaran hak cipta kepada pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu investigasi. Investigasi adalah penyelidikan oleh penegak hukum untuk mengumpulkan bukti.
Dan yang ketiga adalah penyidikan. Penyidikan itu proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Dan yang terakhir adalah persidangan. Persidangan itu sidang pengadilan untuk memutuskan hukuman bagi pelanggar. Untuk selanjutnya yaitu kasus pelanggaran hak cipta. Umumnya dimulai dengan pelaporan ke pihak yang berwenang seperti kepolisian atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses hukum kemudian berlanjut dengan investigasi yang tadi sudah dijelaskan untuk mengumpulkan bukti, dilanjutkan dengan penyidikan yaitu oleh jaksa penuntut umum, dan persidangan di pengadilan akan memutuskan hukuman bagi pihak yang melanggar dan terbukti melanggar hak cipta. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam penegakan hak cipta. Di sini ada 4. Untuk yang pertama, ada pembuatan undang-undang. Pemerintah berperan dalam menciptakan undang-undang yang komprehensif dan efektif untuk melindungi hak cipta. Untuk yang kedua, ada penegakan hukum. Aparat penegakan hukum seperti polisi dan jaksa diharapkan aktif menindak pelanggaran hak cipta dan membawa pelaku ke pengadilan. Untuk yang ketiga, ada edukasi masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Selanjutnya, yang terakhir ada kerjasama internasional. Pemerintah perlu menjalani kerjasama dengan negara lain untuk menangani isu hak cipta yang melintasi batas negara. Halo, perkenalkan, nama saya Imelda Leto. Saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, tentunya banyak upaya yang perlu dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan 3 upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Yang pertama ada penguatan regulasi. Artinya bahwa pemerintah perlu memperkuat undang-undang dan kebijakan terkait hak cipta untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pemegang hak cipta tersebut. Dan yang kedua, ada edukasi publik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan terhadap aturan. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi. Artinya, pengembangan teknologi anti pembajakan seperti Digital Rights Management atau yang biasa disingkat DRM dapat membantu perlindungan karya-karya cipta dan penggunaan ilegal. Jadi kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang bisa kami berikan dari materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak cipta ini adalah bahwa memahami hak cipta dan mencegah pelanggaran merupakan kunci untuk melindungi karya kreatif. Langkah-langkah seperti pendidikan publik, penegakan hukum yang tegas, dan kerjasama antara pemerintah dan industri dapat membantu mengatasi tantangan ini.